Halo semua. Ini Pembahasan pertama kita oke, nih. ini pembahasan pertama kita. Grand opening. Betul, grand opening terkait dengan dunia fotografi kali ya. Dunia fotografi. Dan seluk-beluknya. Sih. Jadi langsung aja saya Bung Ardiles Akiwen bersama dengan rekan saya. Dan saya Bang Reski Tandreri. saya boleh nih. Oke. Yoi. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Bang Reski? Karena ini grand opening, ya kita bahas yang benar-benar paling utama aja. Apa Iya. sih fotografi? Yoi, kita bahas hal yang paling kata orang berilmu sih hal yang paling fundamental. Hal yang paling mendasar lah tentang fotografi. Apa tuh? Abangku Reski. Fotografi, bahasa Inggrisnya fotografi. 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 Nah, sebenarnya sih fotografi itu asal katanya sebenarnya bahasa pertama kali fotografi itu muncul dari Yunani. Fotos dan grafos. Fotos artinya atau kalau ditranslate itu cahaya. Oke, sementara grafos itu ya intinya melukis lah. Berarti kalau kita gabungin gampang tuh. Gampang banget. Melukis dengan cahaya. Melukis dengan cahaya. Jadi di situ sebenarnya ada proses mengatur cahaya lah. Ini teknik banget sebenarnya nih. Iya, sangat teknik ya. Yoi. Nah, istilah melukis dengan cahaya ini pertama kali diungkapkan. Istilahnya quote dari siapa sih? Namanya itu Sir John Herschel. Oke, John Herschel ya. Yeah. From UK. 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 Salah. Oke. Nah, gampangnya. Tapi sebenarnya fotografi itu bukan hanya soal teknis ya, bukan hanya soal fotos dan grafos, melukis dengan cahaya. Tapi ada hal selanjutnya yang tidak kalah menarik. Ternyata fotografi itu bisa jadi medium bercerita. Bahasa kerennya orang-orang bilang visual storytelling. Jadi secara umum fotografi itu bisa kebagi jadi dua ilmu gitu kan ya? Yoi. Secara teknik ya, tapi di sisi lain fotografi masuk dalam seni rupa. Bisa. Jadi artinya lo harus art banget, tapi di sisi jangan lain lupa. lo jangan sampai lupa ilmu tekniknya. Iya, ilmu tekniknya, kemudian jangan lupa ceritanya dong. Oke, Ya jelas. kan? Berarti apalagi kalau hubungannya dengan, karena kita berdua berkecimpung di dunia fotografi dan desain komunikasi visual, jadi jangan lupa bahwa fotografi itu medium untuk bercerita. Jadi kita yang harus dipahami adalah fotografi itu teknik banget, karena ada kamera. Tapi di sisi lain, Fotografi itu medium bercerita. cerita. Nah, jangan lupa ada sisi artnya. Mungkin kalau sisi art mungkin Gaya banget. sebelum kita ngomongin sisi artnya ya. Gimana cara motretnya kalau kita nggak ngerti tekniknya dulu, gimana caranya kita mau bikin artnya ya? Iya, Kita sekarang bahas yang paling mendasarnya ini kita bahas soal jadi sebelum ke teknik kita harus tahu dulu nih kamera tuh kayak gimana sih. sebelum kita masuk ke kamera itu apa kayak prinsip fotografi cara kerjanya gimana sih sebenarnya? Secara umum nih Bang Reski. Secara umum. Apa kira-kira kalau secara umum? Lempar bola. Intinya sih fotografi itu simpel. Oke. Sebuah metode bagaimana kita menangkap sebuah gambar Siap. karena adanya cahaya. Oke. Jadi kalau misalnya ini ada Ini sangat teknis nih. sangat teknis nih. Jadi saat kita proses fotografi gimana sih? Kalau kita mau jadiin Bung Ardiles ini dalam sebuah foto, logikanya kita harus menangkap cahaya yang dipantulin sama dia. Siap. Nanti ada cahaya matahari ke dia, otomatis manusia itu bisa ngelihat suatu benda karena ada cahaya. Ada cahaya. Kamera pun bisa menangkap sebuah foto karena ada cahaya. Jadi saat si objek itu mantulin cahaya, Oke. masuk ke lensa dulu nih pertama. Iya. Oke, lensa kebuka, nanti kita masuk. akan bahas lebih lanjut. Cahaya masuk, baru ternyata ada objek kedua ini, apa? Kameranya. Kamera juga bisa ada bukanya tuh, di dalam itu ada pintu, masuk juga cahaya. Terakhir, zaman sekarang namanya sensor, zaman dulu namanya film. Nah, semua cahaya itu ditangkap sama si sensor ini. Jadi gambar. Jadi gambar. Kira-kira itu hal yang paling mendasar ya. Hal paling Itu prinsip dasar.
penjelasan yang sesederhana mungkin biar gampang lah ya. Jadi apapun alat yang kita gunakan untuk memotret, kita tetap memerlukan cahaya. Cahaya. Ini perjalanan cahaya. Oke, siap. Udah deh, berhenti prosesnya. Kita coba mulai dari awal dulu nih. Oke. Siap. Lo harus lanjut. motret, jelas lo harus punya kamera. Pasti. Iya kan? Pasti banget. Kamera itu apa sih sebenarnya? Kamera itu kayak kotak kedap cahaya. Oke ya, kotak kedap cahaya. Jadi di dalam kamera itu harusnya gelap. Oke. Kemudian waktu kalau dilihat dilihat dari penemuan kamera obscura, mirip kalau teman-teman pernah dengar tentang kamera pinhole. Pinhole atau Jadi, lubang jarum. Lubang jarum. Oke. Jadi ada titik kecil waktu cahaya masuk, lagi cahaya nih. Lagi-lagi cahaya membawa objek masuk ke dalam lubang kecil itu, kemudian terpantulkan di dalam kotak hitam, kita bisa lihat gambar. Karena waktu itu dulu ada kita disuruh simpen kotak susu, bersihin dalamnya. Kita segel pakai lakban biar benar gelap. Gelap, kedap. Cahaya. Tapi sebelum itu kita taruh ada kayak platkingnya gitu, kayak Betul. jak film Mm-mm. di dalam kotak susu itu. Nah, Lubang jarum nih. setelah udah disegel semua pakai lakban gelap, terus kita lubangin pakai jarum, biar ada lubang kecil banget yang nanti lubangnya itu langsung ke arah si filmnya. Jadi saat kita taruh itu di depan matahari, maksud bukan depan matahari, kita taruh itu di luar, di mana banyak cahaya gitu kan ya. Nah, cahaya itu nyerap masuk ke dalam kotak itu, terus kebakar tuh di filmnya. Pas beberapa jam, bahkan beberapa hari kalau kita buka, jadilah tuh sebuah Saat itu jadi gambar. itulah Oke, siap. kamera. Iya, negatif. Tapi yang perlu diingat adalah si cahaya itu masuk ke pinhole, lubang kecil tadi, itu bawa objek ya. Jadi matahari Pantulan kena objek. objek, pantul masuk Ke lubangnya. lubangnya. Itu kamera, guys. Sebenarnya Oke. kamera tuh dari bahasa mana sih? Kamera kalau kalau kita telusurin tuh sebenarnya. Kamera itu sebenarnya kalau kita telusurin sebenarnya katanya namanya chamber. Chamber kalau di Harry Potter tuh ya. Oke. Chamber tuh ruangan rahasia. Nah, ruangan rahasia. Sebuah ruangan. Nah, ruangan gelap. Harry Potter penyihir itu ya? Iya. Yang gelap tuh. Oke, sip. Sambungannya ke penyihir. Kita udah tahu nih Oke. kamera itu apa. Siap. Nah, kok banyak banget sih kamera, ada yang harganya cuma ratusan ribu sampai puluhan juta. Apa beda-bedanya? Nah, siap. Iya kan? Terus kamera mana nih yang gua harus pakai? Iya. Oh, artinya kalau gue pakai kamera 350 juta pasti foto gue bagus. Betul, iya kan? Betul. Semua itu berdasarkan kebutuhan, bener nggak sih? Kebutuhan, siap. Jadi jenis kamera itu sebenarnya ada dua jenis, Dua jenis. dua tipe. Ah, Dua tipe secara kalau kita bagi duanya itu, kamera itu ada dari Sistem bidiknya, Oke. ada dari formatnya. Format apa tuh? Format itu format sensornya atau format filmnya. Oke. Sistem bidik itu apa maksudnya? Bahasa gampangnya cara lo ngintipnya gitu deh. Cara lu ngeker. Cara lo nyeker. Ya. Bukan nyeker ya, ngeker. dari sistem bidik nih. Dari sistem bidik apa yang pertama ada apa, Bung? Ada sistem bidik yang namanya viewfinder Viewfinder Oke. atau rangefinder. atau rangefinder. Contoh kameranya yang mana? Contoh tuh? kameranya Abang Q. kita pakai yang kuno-kuno dulu nih ya. Hmm. Ini adalah sebuah kamera film Oke, Nah. analog nih. analog. Apa sih sebenarnya kamera viewfinder itu? Kamera viewfinder atau rangefinder adalah kamera yang paling gampang adalah secara sistem bidik. Sistem bidik Saat ya. kita ngelihat ke arah viewfinder, Viewfinder. nah viewfinder itu melihat objek, sedangkan lensa ikut ngelihat objek tapi beda arah. Kenapa kayak gitu? Kalau kalian lihat viewfinder ada di atas pojok kiri, sedangkan lensa di tengah. Tengah ya. Nah, saat kita ngelihat berarti kan kita ngelihat dari sini ke depan. Oke. Posisinya berarti kalau kita ngelihat lebih ke kiri. Tapi pas dipencet shutternya, hasilnya malah agak turun ke kanan. Oke. Kenapa bisa kayak gitu?
logis aja lah ya. Kita ngelihat di pojok kiri atas, lensa di tengah-tengah nih. Berarti kan serong bawah nih. Nah, yang kita lihat di sini, ya hasilnya di sini. Artinya pas kita udah ngeliat, ih kepalanya udah enak nih. Kan gini kan ya, ih kepalanya udah dapet nih. Pas nih ya. Padahal pas jadi. Nah, pas jadi ternyata lensanya pas di sini. Cuma dapat bagian giginya doang mulai. Nah, itu yang namanya parallax. Cacat parallax. Nah, pada kamera rangefinder atau viewfinder, kerja cahaya ini, perjalanan cahaya ini jadi satu lewat lensa atau bagaimana Bang Reski? Kalau jadi satu, final, wah panjang ya. Nah, sistem di rangefinder, saat kita ngelihat objek dari viewfinder, karena dia terpantul cahaya, misalnya gue ngeliat lo nih, gue bisa ngeliat lo dari viewfinder, ini langsung gitu, gue bisa ngeliat lo dari viewfinder, karena lo mantulin cahaya kan, ada pantulan cahaya dari lo nih. Nah, ngeliat aja. Sedangkan si lensa, dia ikut merekam pantulan lo, tapi beda arah. Kenapa kayak gitu? Karena saat kita ngeliat istilahnya kayak lo cuma punya lubang di kamera ini, nggak ada cerminnya, nggak ada pantulannya, makanya ada sistem parallax. Saat kita ngeliat di atas, hasilnya akan sangat beda sama yang lensanya. Betul. Jadi cahaya satu lewat lensa itu akhirnya direkam, kemudian yang lewat viewfinder itu buat kita lihat ya. Buat kita lihat doang. Siap. Dua-duanya ada fungsinya, tapi dua-duanya kepisah fungsinya. Betul. Itu rangefinder ciri-cirinya. Itu rangefinder. Yang kedua ciri-ciri rangefinder hasilnya cacat parallax. Cacat parallax. Kelebihan. Bukan distorsi, tapi posisinya berbeda dengan apa yang kita lihat. Siap. Beres ya? Beres yang pertama. Rangefinder beres. Kita masuk yang kedua. Single lens reflex. Aduh, susah Reflex. SLR. Ya, itu dia gampang. Kalian pasti udah pernah dengar. SLR atau DSLR. Apa sih bedanya SLR sama DSLR? SLR adalah format film, DSLR ya digital, format sensor. Kita punya contohnya juga di sini. Ini adalah yang dipegang sama Bung Arilis adalah sebuah SLR dalam bentuk film. SLR dalam bentuk film. Filmnya ada di situ. Nanti. Sedangkan ini adalah SLR dalam bentuk digital. DSLR. Pas kita balik, ya nggak bisa dibuka. Layar bukanya, ya sensornya di dalam. Bisa dibuka sebenarnya, cuma batangnya susah. Nah, sistem kerja bidik SLR gimana? Jadi sebenarnya sistem bidik SLR dan DSLR sama aja. Kan? Sama persis. Jadi, karena ini kan kita ngomongin tentang cara ngintipnya. Iya, cara ngintipnya. Kalau ciri-ciri dari tempat bidiknya SLR dan DSLR selalu ada di tengah ya. Nah, kalau tadi rangefinder kan ada di sebelah kiri ya Bang Reski. Pojok kiri. Atas kiri. Ya. Kalau ini selalu ada di agak ke tengah dikit lah, nggak persis tengah, tapi sejajar dengan lensa. Nyaris sejajar dengan lensa. Kenapa sejajar dengan lensa? Karena cahaya, lagi-lagi perjalanan cahaya itu masuk lewat lensa. Kemudian kalau lensa ini kita copot, di situ ada mirror, ada cermin. Nah, cermin itu memantulkan cahaya ke bagian atas. Ada apa tuh Bang Resi? Pentaprisma kali ya? Pentaprisma. Baru pentaprisma bawa cahaya ke viewfinder. Jadi kalau mau gampang, saat kita bisa ngelihat objek itu karena bukan langsung kayak rangefinder, tapi kita ngelihat dari sini, kita ngelihatnya sebenarnya lihat si lensanya. Betul. Kenapa kita bisa ngelihat lensanya? Saat kita buka lensanya, di dalamnya ternyata ada cermin yang bentuknya serong ke bawah gitu. Nah, cermin yang miring ini ternyata mantulin objek yang dilihat sama lensa ke arah viewfinder. Otomatis hasilnya sempurna, sama persis dengan apa yang kita lihat. Beres ya? SLR gampang banget. Sama kayak di SLR, cuma yang membedakan ada satu format film, satu format sensor. Satu format film, satu format digital. Sensor.
Gampang lah ya. Nah, kita sekarang masuk ketiga. Apa tuh? TLR. Twin Lens Reflex. Twin Lens Reflex. Kamera-kamera terkesannya Asik. zaman dulu banget nih. Pasti Vintage. vintage banget. Ngeri ini kamera. Oke. Sistem bidiknya kayak gimana sih? Ada nggak sih tempat ngintipnya? Nah, kamera ini sebenarnya agak unik. Kita nggak usah ngintip, kita cukup ngeliat. Nah, saat kita buka, Asik. ada sebuah lubang. Wey. Nah, biasanya orang cuman ngeliat aja apa hasilnya dari atas. Nah, kenapa ada dua lensa nih, Bung? Kenapa ada dua lensa? Masing-masing punya tugas yang sama, yang berbeda ya. Gampangnya adalah lensa yang atas ini fungsinya adalah untuk Ngeliat kita gambar. ngeliat gambar. Oke. Lensa yang di bawah fungsinya untuk ke sensor atau ke film. Yopi mamen. Berarti hasilnya parallax juga dong? Beda? Hasilnya parallax. Parallax. Nah, bedanya kalau rangefinder foto kita itu rada, karena kita ngelihatnya di atas, pojok atas kiri, hasil fotonya pasti agak turun ke bawah, serong ke bawah kanan. Oke. Ya kan? Tapi Kalau kalau TLR, TLR yang kita lihat udah enak, ternyata hasilnya malah agak turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Kenapa? Bentuk lensanya kayak gini. Oke. Oke, sistem bidik TLR beres. Oke, kita masuk pembahasan berikutnya. Ada viewfinder apa lagi nih? Viewfinder yang mau yang view kamera. Oh, viewfinder. Viewfindernya namanya adalah view kamera. Viewfinder pada view kamera. Ada view kamera. Pasti kalian pernah ngeliat tuh yang bentuknya kayak akordeon. Akordeon ya. Yang kalau zaman di film-film zaman dulu tuh yang kita pakai kain yang nutupin, Gede juga ya. gede. Hmm. Nah, itu yang namanya view kamera. Jadi ada akordeon itu jadi lensa, kemudian ada screen Ada di screen, belakang untuk tugasnya screen. jadi filmnya, Jadi film. sensornya. Oke. Jadi kita cuman screen atau film ini kan sifatnya transparan. Nah, jadi saat kita udah pencet shutter, dia langsung kebakar di screen. Yang kita lihat itu sebenarnya screennya atau filmnya itu. Itu namanya view kamera. Jadi kenapa bentuknya kayak akordeon? Karena si satu kamera penuh itu dengan si lensanya bisa dimajuin, bisa dimundurin, bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Bisa kalau saya selalu kayak kalau gua sering bilang gedek atas bawah, gedek kiri kanan. Bahasa akademisnya apa? Gitu sih. Tilt and shift. Itu dia. Siap. Siap. Nah, sistem bidik berarti secara umum yang mana nih yang paling umum untuk dipakai seorang fotografer? Kalau paling umum sih ya SLR SLR. Kenapa SLR? Karena secara sistem bidik menyatu. artinya nggak parallax. Nah, mungkin kita udah motret, aduh kok lewat mulu, berarti kan kita harus pakai feelingnya lebih kuat gitu kan. Nah, ya udah, kenapa kalau si SLR cuma 97%, kenapa gua nggak pakai view kamera aja sekalian biar 100%? Kalau gua nih kalau pakai view kamera agak kerebek kali ya kalau di jalan. Motor jalan di kamera. Satu sih, view kamera sangat besar, sangat berat. Yang kedua, view kamera harganya luar biasa. Nah, tapi zaman sekarang ada selain SLR, bukannya katanya zaman sekarang udah zamannya mirrorless tuh, Bung? Nah, terus bedanya kayak gimana tuh? Terus bedanya mirrorless sama SLR tuh apa, Bung? Bedanya mirrorless sama DSLR tuh nggak? Kalau mirrorless ya sesuai namanya ya, mirror, tidak ada mirror. Tidak ada mirror. Jadi kalau kita buka ini contoh salah satu kamera mirrorless, kalau kita buka lensanya, nah langsung ketemu tirai. Tirai itu yang namanya shutter speed. Di pertemuan-pertemuan berikutnya baru kita bahas lah ya. Jadi waktu ini naik, jepret, tirainya naik, langsung ketemu sensor. Oh, bedanya sama si SLR berarti SLR punya cermin, kita ngelihat objek di depan kita itu karena ada pantulan cermin ini. Sedangkan si mirrorless nggak ada cerminnya. Terus gimana cara kita ngeliat objeknya, Bung? Cara kita ngeliat objek agak mirip dengan rangefinder.
Tapi tetap lewat lensa. Kalau rangefinder kan lewat langsung ke viewfindernya. Kalau ini lewat lensa, cuma dia nggak melewati proses mirror. Oh, berarti secara gampangnya kita bisa ngelihat mirrorless itu karena setelah dari kamera di dalam sini ada sensor. Sensor itu yang menyatu ke lensanya. Nah, sensor itu yang menghubungkan antara apa yang dilihat sama lensa dengan apa yang dilihat sama layar. Nah, karena rata-rata pada umumnya, zaman sekarang sih udah banyak mirrorless yang punya viewfinder. Tapi rata-rata mirrorless tuh umumnya orang akan melihat ke LCD-nya. Ya, jadi ada dua ya sebenarnya. Viewfinder di mirrorless tuh sama di DSLR, beberapa DSLR ada dua. Ada optical sama elektronik. Nah, kalau yang ini nih, ini viewfindernya elektronik, tapi ada juga mirrorless yang sekarang sudah optical. Berarti ada sebuah teknologi di mana dia ditaruh di dalam si badan kamera itu biar bisa ngeliat melalui si lensa gitu ya. Teknologinya kayak apa ya? Teknis lah itu. Sistem bidik kalian udah paham? Jelas paham. Amin. Jauh lebih ada berbagai intinya sistem bidik bagaimana cara kalian nyekernya. Oh, nyeker lagi. Ngintip. Nyeker. Gitu kan ya. Nah, bukan nyeker yang nyeker. Nah, kalau sistem format atau sistem format itu ada dua jenis. Ada film, ada sensor. Sensor ya. Nah, kita ngomongin yang paling gampang adalah sistem format film. Format film. Oke. Nah, paling umum adalah format 35 mili. 35 mili. Kenapa namanya 35 mili, Bu? Nah, namanya 35 mili karena panjangnya 36 mm kali 24 mm. Tapi populer disebut 35 mili. Berarti satu frame ini kalau ukurannya adalah 24 kali 36. Tapi lebih populer disebut 35 mm. 35 mili. Tapi sebenarnya 35 mm itu berasal dari 36 mm itu. Oke. Nah, bedanya adalah sekarang sistem bidik ada cara ngelihatnya. Iya. Sistem format adalah kita pakai format film atau format sensor yang mana? Ukuran ya. Ukuran yang mana? Nah, ini mungkin agak sedikit kebingung nih. Tidak semua kamera ya dengan berbagai jenis sistem bidik tadi bisa pakai yang namanya 35 mili. 35 mili. Paling gampangnya tadi yang pertama adalah rangefinder. Rangefinder kalau kita buka di sini. Nah, kalau kita ngelihat ada kotak di sini. Kalau kita ngelihat ukuran satu frame tepat. Pas. Nah, yang kedua, sistem bidik apa lagi yang pakai 35 mili? Sistem bidik SLR. SLR. Single lens reflex. Nah, sama kayak Bang Reski bilang saat tadi. kita ngelihat Ada kotak. Kalau kita ukur di sini 35 mili pas ukuran. Kali 24 mili. 36 kali 24. Siap. Sistem bidik rangefinder dan sistem bidik SLR sama-sama bisa memakai 35 mili. Format 35 mili. Film ya. Nah, tapi saat kita masuknya ke contohnya, kalau kita pakai yang tadi 35 mili, kok gede banget tuh kotaknya di sini? Nggak cocok. Kenapa? Format kedua ada yang namanya medium format. Jadi udah bukan per ukuran, tapi medium format itu ada berbagai jenis tag lagi. Ada ya 120 mili, ada 220 mili. 220 mili. Nah, 120 dan 220 mili. Itu yang populer ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah film negatif untuk 120. Ini adalah film negatif untuk 220. Nah, saat kita ke kamera tadi, kotaknya pas kita masukin yang 120 ternyata pas ukuran. Sedangkan kalau tadi kita di SLR gedean. Sekarang ini SLR ada nggak medium format? SLR ada nggak yang pakai ukuran formatnya medium format? ada. Ada lah. Yang mana?
Kalau kalian pernah dengar ada sebuah kamera dengan merek depannya H. Oke, ya. Ya kita langsung sebut aja ya, siapa tahu bisa jadi sponsor gitu kan ya. Amin. Kamera-kamera SLR yang dengan merek Hasselblad. Hasselblad ya. Sistem bidiknya SLR. SLR. Bentuknya mungkin tidak seperti ini. Oke. Karena kalau sistem bidik kan kalau kita ngomongin cara kerja kita ngintipnya, bukan bentuk nih. Nah, bentuknya SLR yang Hasselblad itu sistem filmnya, formatnya mau itu film, mau itu digital, itu ada yang pakai medium format. Okay. Sistem bidiknya pakai SLR, formatnya ya, pakai yang medium format. Berarti kalau SLR itu kesimpulannya SLR bisa di 35 mili, bisa di medium format. Bisa di 120 mili atau 220 mili. Oke. Sekarang terakhir, dari tadi Tyler kok nggak disebut-sebut nih? Nah, secara sistem bidik gampang, kita udah ngerti lah ya. Nah, tapi zaman sekarang, gue sih nggak tahu nih ya, TLR apakah ada yang digital atau enggak, belum update lagi nih gue nih. Tapi dengar-dengar ada kayaknya. Ada yang pakai digital. Nah, TLR, semua TLR itu pakai sistem format medium format. Kecuali ada yang update terbaru, mungkin yang sekarang zaman digital sekarang mungkin pakainya 35 mili. Oke, tapi semua TLR yang masih film pasti pakai yang namanya medium format. Ya. Okay. Nah, kalian udah tahu kan nih ya jenis-jenis ukuran format nih. Tapi mungkin dari kalian akan nanya, kok ngomongin film sih jadul amat sih? Kan sekarang zaman digital tuh, Bung. Iya. Sama nggak sih sebenarnya ukuran format film sama format sensor digital sama nggak? Sama aja Bang Rizky. Sama persis. Cuman berarti yang cuman ngebedain ini pakai film, ini pakai sensor. Nah, berarti ukuran sensornya itu sama aja, 35 medium format. Sama persis. Range finder 35 mili, ada yang digital, ada yang film. Ya. SLR 35 mili dan medium format. Ada yang film, ada yang digital. TLR zaman sekarang mungkin udah ada yang digital. Kita belum update ya. Belum update, tapi mungkin bisa jadi di 35 atau di medium. Tapi yang zaman film dulu, zaman film 120 dan dia selalu pakai medium format. Nah, tapi kalian mungkin pernah dengar SLR yang harganya sampai 50 juta. SLR harganya sampai 40 juta, 30 juta. Tapi ada juga SLR yang harganya cuma 5 juta, Bu. Ya, apa tuh bedanya? Bedanya sebenarnya di format film ya. Formatnya. Film. Jadi sebenarnya sebelum Bang Resi jelasin, gue kembali ke format film 35 mili. Aktual size-nya tadi 24 kali 36 mm ya. Tapi populer disebut 35 mm. Nah, ini sebenarnya full frame nih. Full frame. Ini full frame. Ini full frame. Jadi full frame itu nanti mungkin dilengkapi sama Bang Reski. Ini bisa disebut full frame karena apa yang dihasilkan sama dengan apa yang kita lihat. Nah, terus satu lagi sebelum gue lupa. Nah, film ini sebenarnya tugasnya ada dua. Buat merekam dan menyimpan. Tapi kalau memori ini buat nyimpan. Rekamnya di sensor. Ya, jadi makanya saya bilang digital dua tahap, film satu tahap. Oke. Siap. Silakan Bang Reski untuk jelasin full frame-nya. Oke. Sama persis yang tadi Bung Ardos bilang. Kenapa ada kamera harga mahal banget? Kenapa ada kamera yang murah banget? Beda-beda tipe, beda-beda sistem bidik, beda-beda sensor. Kita nggak akan ngomongin tentang, ya jelas lah, dia sensornya medium format, dia sensornya 35 mili, oke? Tapi ada SLR yang 35 mili yang harganya 50 juta, ada yang 35 mili yang harganya 5 juta. Bedanya di mana? Bedanya di formatnya. Format ukuran 35 mili tadi berapa, Bung? 24 kali 36 mm. 36. Dalam artian kalau kita ngomongin 1:1, kita dapat yang namanya 36 kali 24. Atau bahasa kerennya adalah full frame. Nah, 35 mili ya. 35 mili. Nah,
Kenapa biar umumnya yang bisa dapetin full frame itu yang harganya selangit. Oke. Nah, gimana caranya perusahaan-perusahaan kamera ini biar SLR yang 35 mili biar harganya bisa agak rendah, biar bisa dipakai sama masyarakat umum yang cuman hobis dan segala macam, mereka memperkecil sensornya. Oke. Jadi ukuran 35 segini dipotong dalam artian benar-benar dipotong. Iya, filmnya Oke, betul-betul filmnya dipotong. dikecil ukurannya. Filmnya dikecilin, atau bahasa zaman sekarang berarti sensornya dikecilin. Yap. Walaupun ukurannya masih 30 mili, tapi ada seolah-olah ada penghalangnya, jadi kita nggak bisa dapetin full. Oke, jenis-jenisnya ada yang namanya APS-C, APS-H, baru namanya Micro Four Thirds, dan beberapa lupa deh. Oke, agak banyak. Intinya semakin dia bukan full frame berarti semakin kecil. Oke, ini contohnya nih. Ini kopi yang satu deh. Ya gitu dong. Siap. Ini contohnya nih. Oke. Ini adalah kamera, sama-sama kamera SLR. Di SLR ya? Di SLR. Sama-sama sistem bidiknya di SLR. Sama-sama formatnya adalah 35 dalam bentuk sensor. Oke. Perbedaannya, ini namanya full frame, ini namanya adalah APS-C. Beda di mana? Ini full dapetin 1:1 dari 35 mili ini kepotong. Oke. Kalau hitungannya ini tinggal dikali 1,6. Jadi maksudnya apa tinggal dikaliin kayak gitu? Umpamanya dua-duanya dipakein lensa ukuran 50, berarti ini dapetin lebarnya 50 mili tepat. Tepat ya. Oke. Tapi ini tinggal dikaliin 1,6. Berarti 50 dikali 1,6 lebih, angkanya jadi lebih panjang tuh. Berarti lensanya kan berarti semakin zoom, berarti semakin sempit sudutnya. Nah, logikanya enakan pakai full frame dong, lebih lebar sesuai dengan lensa. Nah, negatifnya pasti jauh lebih mahal. Terus bisa nggak sih gue pakai APS-C tapi dapat lebarnya full frame? Bisa aja. Gimana caranya, Bung? Ganti vokalnya. Ganti vokalnya, ganti lensa, bener nggak? Tapi lensanya cuma satu doang nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gimana caranya? Gimana coba? Paling gampang adalah mundur. Mundur ya. Gitu dong. Semakin kita mundur berarti kan semakin lebar. Semakin full frame. Tidak ada alasan Harus APS-C nunggu full frame. harus nunggu full frame biar bisa dapetin lebar. Oke. Next. Beres. Beres ya? Beres ya. Secara pembahasan kita udah dapat dua tuh. Tipe bidiknya sama tipe format filmnya. Format film ya atau format sensornya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sistem bidik, jenis kamera pertama dari sistem bidik, kemudian dari sistem format. Kalau gua narik semacam kesimpulan, jadi ada yang bisa happy banget, ada yang bisa digunakan untuk yang sangat serius. Iya kan? Artinya semakin besar formatnya berarti untuk kebutuhan lebih serius. Lebih serius. Untuk medium komunikasi yang kayak billboard begitu kan. Karena dia lebih besar, otomatis kalau dicetak pun nggak akan lebih pecah gitu kan. Ya. Terus yang lebih serius pun pasti kayak sistem bidiknya yang lebih akurat apa yang kita ngeliat gitu kan ya. Kayak SLR, view kamera. Terus kayak orang nyetret lebih baik pakai rangefinder atau mirrorless karena bawahnya enak kan. Karena ukurannya relatif lebih kecil, lebih pocket, lebih simpel. Ukuran formatnya juga nggak terlalu besar. Emang salah banget kalau kita pakai format yang besar untuk street fotografi? Enggak juga. Ada fotografer yang menggunakan itu juga. Tapi balik lagi, gampangnya adalah semakin besar formatnya, semakin sempurna bidikannya, berarti semakin mahal kameranya. Semakin gitu bagus hasilnya. Walaupun akhirnya pun semakin bagus juga hasilnya. Oke, beres. Kita mudah-mudahan paham ya. Kita udah. Mudah-mudahan pemirsa yang paham. Oke, sip. Kita udah kelar pembahasan tentang kamera. Tentang jenis kamera. Jenis kamera kita udah bahas semua. Tipe-tipe kamera. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe lensa.